Phoenix Radis Radio Station dan udah balik lagi bersama Gila Babil Finars tentunya di Check Up dan masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Maha Saraswati. Dan seperti biasa kalau Check Up itu hadir tentunya bakal ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Dan sekarang itu bakal ngebahas sesuatu hal yang ini lagi deket-deket banget nih sama yang namanya Gen Z, apalagi remaja-remaja sekarang. Buat kamu yang sering banget beraktivitas gitu ya, apalagi buat Gen Z yang udah mulai menata karirnya, bekerja juga, atau bahkan buat kamu yang masih sekolah kuliah, tentunya banyak banget sering menghabiskan waktu itu di kantor mungkin, atau di kampus, kayak terlalu lama duduk, terus di depan komputer, dan tentunya ini bisa menyebabkan yang namanya nyeri pinggang. Tuh, pasti sering gitu atau pernah ngalamin yang namanya nyeri pinggang ini. That's why di sini Agil itu udah kedatangan. Ini ada Dr. Putu Setiani, M Biomed SPN, ini selaku dokter spesialis saraf yang mana bakal ngebahas mengenai tentang nyeri pinggang ini. Jadi buat kamu yang pengen bertanya mengenai tentang nyeri pinggang dan segala macamnya, itu langsung aja bisa WhatsApp di 0812-383-9100 atau bisa langsung aja DM ke Instagramnya @PhoenixRadioBali. Sebelum itu selamat sore dulu ini buat Dokter Setiani. Sore, Finers. Selamat sore, Dok. Ini kayaknya dokter suaranya agak-agak serak-serak gimana gitu ya. Iya, sorry nih, soalnya kayaknya cuacanya ya juga. Oke. Cuaca kan lagi nggak bagus kan. Iya benar. Kena batuk flu juga kan. Aduh, semoga cepat sembuh dokter ya. Iya, terima kasih. Tapi gimana nih, overall masih gini kan? Masih sehat, maksudnya masih semangat kan? Lanjutkan. Oke, mantap. Tapi boleh dok, agak mic-nya agak didekatkan sedikit biar suaranya agak terdengar lebih jelas lagi. Oke, baik. Nah, dokter, ini kan kalau misalkan melihat di kalangan remaja nih, apalagi Gen Z lebih tepatnya, ini ada sebuah tren baru yang mana sekarang Gen Z itu kalau misalkan kita buka tasnya, itu pasti isinya either minyak angin lah, terus ada kayak counterpin, salon pas dan segala macamnya, koyo. Tapi kenapa sih dok? Kita ini kan masih muda, kenapa bisa terkena yang namanya nyeri pinggang? Karena kalau zaman dulu ya, nyeri pinggang itu identik dengan penyakitnya orang tua. Itu tas bawaan ini ya, kayak mama saya berarti ya? Ih, bener banget. Sampai sekarang itu ada apa tuh yang panjang plosa ya, yang biasanya digantung di tas gitu kan? Oke. Biasanya kalau saya lihatnya lah bubu, kok adanya plosa. Nah gitu. itu. Benar. Jadi fenomena untuk apa ya, Gen Z yang jompo itu sebenarnya lumayan cukup akrab yang pasien itu datang ke poliklinik saraf. Kalau saya nggak salah sih dalam 1 bulan itu bisa kita jumpai hampir 10% pasien yang memang usianya itu justru masih di bawah umur 20 tahun malah. Oh, di bawah 20 tahun malah banyak ya? Oke. Sampai harus diopname karena nyeri pinggang. Serius? Cius, nggak bohong. Baru kemarin saya rawat. Ya ampun. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu dok? Apakah ada kaitannya dengan gaya hidup mungkin, makanan segala macam itu gimana dok? Sebenarnya banyak faktor sih ya, karena kan kita nggak pungkiri memang aktivitas anak-anak sekarang, dewasa muda sekarang sangat jauh berbeda dengan zaman saya dulu. Jadi kalau dulu itu kan bawaannya mungkin nggak terlalu sebanyak sekarang, tapi kalau sekarang kan bawaan anak-anak berat banget kan. Oh iya. Apalagi itu udah dari kecil, udah dari SD, SMP, SMA, itu ranselnya udah berkilo-kilo kayaknya. Bener-bener. Nah, otomatis namanya juga postur tulang itu kan mulai pembentukan dari mereka kecil sampai mereka umur 18 tahun. Jadi kalau misalkan ada beban berlebih yang mereka sanggah di punggung, itu pasti akan mempengaruhi pertumbuhan tulang mereka. Biasanya satu, nanti tumbuh tulangnya bisa bungkuk atau bisa miring, atau mungkin juga ototnya yang terganggu seperti itu. Itu kalau gitu. memang dari anak-anak. Terus yang tadi kan memang pada saat mereka sekarang nih Gen Z kan emang juga kan kalau saya lihat kan aktivitasnya mohon maaf ya, mager ya. Mager malas gerak gitu. Jarang olahraga juga beberapa ya kan? Apalagi hujan. Nah itu. Cocok kan? Benar. Oh, jadi bisa itu penyebabnya dok ya. Tapi kalau misalkan penyebab utama gitu, selain dari tadi kayak bawaan yang berat segala gitu macam. Mungkin ada nggak kayak faktor lain yang mempengaruhi ini juga? Genetik atau keturunan. Meskipun itu angkanya sangat-sangat langka. Pada beberapa kasus memang kita bisa jumpai ada
pasien yang dia memang memiliki kontur tulang yang cenderung membungkuk. Itu memang diwariskan secara keturunan. Nah, penyebabnya apa? Karena genetik mungkin kita nggak bisa jelaskan secara lebih detail, tapi itu kan hanya sepersekian puluh ribu kasus. Jadi mungkin bisa kita anggap nggak terlalu bermakna. Terus pengaruh yang kedua selain tadi malas gerak itu, ini juga posisi pada saat tidur. Oh, itu juga mempengaruhi, Dok? Iya. Oke, baik. Posisi yang tidur yang baik itu sebenarnya gimana, Dok? Pertama, kalau tidur itu yang satu yang harus kita perhatikan adalah gimana sih kondisi tempat tidur atau kamar kita. Jadi satu tempat tidur atau kamar itu harus dalam posisi yang nyaman, bersih, cahayanya tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu redup. Juga untuk pemilihan alas atau kasur tempat tidur kita atau bed kita diusahakan yang memang berkualitas bagus. Kadang-kadang kan, aduh spring bednya emang sayang ya dibuang, padahal sudah bergelombang itu. Otomatis kan nggak bisa menyangga untuk kontur tulang belakang kita. Apakah ini nanti tulang pinggangnya jadi melengkung, atau misalkan jadi tidak nyaman pada saat bangun paginya, sering merasa badannya kayak kok pegel-pegel ya, padahal nggak ada ngelakuin aktivitas apa. Jadi hal yang sesimpel kayak gitu. Atau juga posisi pada saat tidur. Beberapa pasien biasanya posisi tidurnya ada yang dia malah tengkurap. Saya lebih enaknya tengkurap loh, Dok. Jadi tengkurap terus. Nah, itu kan nggak bagus. Di samping itu neken untuk otot napas, dada, itu juga menyebabkan kontur kita yang seharusnya tersangga dengan baik di tulang punggung jadinya malah nggak bagus. Jadi nanti bangun pagi pasti nggak enak, nggak nyaman. Pemilihan ini lagi satu, bantal. Bantal kepala. Dok, saya nggak bisa tidurnya cuma pakai satu bantal. Jadi ada yang pakai 2 bantal atau bantalnya agak tebal. Nah, itu biasanya pada saat bangun pagi, pasiennya lebih sering akan mengalami kekakuan di otot leher. Malah agak susah noleh nih, Dok, tengkleng gitu nih leher, rasanya nggak enak. Gitu. Karena terlalu tinggi itu tadi bantalnya ya. Karena sebenarnya kalau kita sadari ada 2 lokasi tulang yang paling sering dia mengalami cedera atau kaku. Satu di tulang leher dan kedua di tulang pinggang. Nah, kedua tulang ini memiliki mobilitas yang sangat hampir bisa bergerak 180 sampai 360 derajat. Kita bisa miring ke kiri, kanan, bisa putar leher, bisa putar pinggang, bisa noleh kiri, kanan, tengadah, mendongak, kan lebih banyak gerakannya. Iya, benar. Tapi justru karena dia posisinya sangat mobile, bisa melakukan beragam gerakan, cenderung rentan juga untuk mengalami cedera. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk pemilihan kasur sendiri, Dok, gimana kalau misalkan kasurnya itu terlalu empuk? Apakah itu baik atau sebenarnya itu nggak baik juga sebenarnya? Kalau terlalu empuk sih dia malah nggak bagus. Jadi dia tidak akan ada daya resistensi dari pegasnya untuk bisa menyangga dari tulang belakang. Karena apapun yang terlalu empuk itu dia cenderung akan mengalami penekanan ke bawah. Kan efek gaya gravitasi. Apalagi itu tidur sama berjam-jam, 8 jam segala macam itu. Jadi terlalu empuk juga nggak bagus juga ya. Terlalu keras juga nggak nyaman. Nggak bagus. Oke, baik. Nah, Dok, kalau misalkan nih kita sebagai seorang remaja sering mengalami nyeri pinggang, apakah itu bisa menjadi tanda bahwa kita tuh bisa terkena juga penyakit yang lebih serius lagi, Dok? Pertanyaannya bagus banget tuh. Nyeri pinggang seperti apa yang dia lebih ke masalah ringan, nyeri pinggang apa yang perlu perhatian serius? Nah, sebenarnya kalau nyeri pinggang itu kan ada banyak faktor penyebabnya. Satu, gangguan otot. Itu hampir 70-80%. Nah, terus kedua, nyeri pinggang yang dia memang ada gangguannya di tulang atau sendi. Nah, itu biasanya yang lansia-lansia. Ini lansia yang beneran loh. Iya, benar. Bukan yang Gen-Z yang jompo enggak, bukan. Ya. Itu memang yang umurnya sudah 65 tahun ke atas. Terus yang ketiga, biasanya ada kelainan atau saraf yang terjepit. Itu juga lumayan sering kan pernah dengar kasusnya kan. Jadi nyeri pinggang karena saraf terjepit. Itu biasanya lebih menyerang ke dewasa muda produktif yang umurnya biasanya kalau kita lihat sih umur 45 tahun ke atas. Terus yang terakhir biasanya nyeri pinggang karena penjalaran nyeri dari organ lain. Paling sering itu dari organ ginjal karena letaknya simetris kiri kanan di bagian pinggang kita. Jadi itu biasanya paling sering karena batu ginjal atau karena infeksi saluran kencing atau misalkan nyeri akibat infeksi atau gangguan di organ-organ dalam tubuh kita.
Nah, dari 4 faktor itu, yang mana sih yang ringan, mana yang berbahaya? Kalau yang paling ringan tentunya yang pertama, nyeri pinggang karena problem kekakuan otot. Satu, itu sifatnya lokal. Kedua, dia nyerinya akut, artinya di bawah 3 minggu. Dan penanganannya biasanya tidak perlu sampai ke dokter spesialis, itu biasanya nggak perlu. Karena dia dalam 3 hari, hanya dengan kompres air hangat, rest, artinya benar-benar istirahat, dan biasanya bisa dioleskan. Kayak tadi apa? Counterpain, itu sangat-sangat membantu. Nah, terus kapan dong nanti ininya kita perlu aware kan? Nah, kapan sih kita perlunya aware, Dok? Nah, kalau misalkan nyerinya udah lewat dari 3 hari itu ya? 3 minggu. Oh, 3 minggu. Udah lewat dari 3 minggu. Terus nyerinya makin keras, artinya kok nggak hilang-hilangnya, Dok? Kok makin nyeri? Apalagi sampai ke salah satu kaki. Jadi kaki itu selain terasa berat, bisa juga dia numbness atau mati rasa, atau ada gangguan di perkencingan. Artinya kencingnya malah nggak bisa, atau malah malah bablas, kayak ngompol gitu. Jadi benar-benar itu menandakan bahwa ada something wrong ini kan. Nah, itu jadinya kita mesti PR banget itu. Kalau kami di bagian saraf biasanya ada nyeri pinggang dengan red flag atau bendera merah. Jadi salah satunya itu nyerinya lebih dari 3 minggu, tidak ada perbaikan sama sekali. Nyerinya disertai dengan penjalaran ke salah satu kaki. Terus nyerinya kadang-kadang disertai dengan keluhan seperti misalkan demam atau penurunan berat badan yang mendadak, atau nyerinya muncul sehabis adanya trauma atau cedera. Kayak jatuh, kecelakaan kayak bener, gitu ya. Kecelakaan. Nah, kalau kayak gitu kita perlu memang datang ke rumah sakit biar nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut, bisa dengan ronsen, MRI atau pemeriksaan spesifik di bagian saraf. Kayak gitu sih. Baik. Wah, menarik banget sih. Oke. Mungkin untuk segmen pertama kita break dulu, Dok. Nanti bakal lanjut lagi di segmen kedua. Jadi ingatnya sekali lagi, Vinars, buat kamu yang pengen bertanya mengenai tentang nyeri pinggang, terus juga masalah lainnya, kamu bisa langsung aja WhatsApp Telegram 0812383910, dan boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixstudiobali. Tentunya masih bersama Gila Babil dan juga Dr. Setiani di Check Up. Sedikit Radio Station masih bersama Gila Babil, Vinars, tentunya di Check Up, dan masih bersama Dr. Setiani juga, dan masih bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mahasaraswati yang ngebahas hari ini tuh mengenai tentang nyeri pinggang. Jadi sekali lagi Agil ingetin ya, buat kamu yang masih pengen request atau pengen bertanya gitu, kamu langsung aja bisa kasih tahu pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812383910, atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixstudiobali. Mungkin melanjutkan yang tadi, Dok, kita sempat ngebahas mengenai tentang beberapa faktor yang bisa terjadi ketika mengalami nyeri pinggang, kayak misalkan dari cara tidur, terus membawa barang-barang yang berat. Tapi ini ada satu pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan hal itu. Ini dari Ria, dia bertanya, gimana kalau misalkan kita salah duduk, Dok, dalam waktu yang lama? Apakah itu bisa yang namanya terjadinya nyeri pinggang atau saraf kejepit? Dan bagaimana cara duduk yang baik dan benar? Pertanyaannya bagus banget gitu kan. Memang sih sebagian besar aktivitas kita kan justru lebih banyak duduk ketimbang berdiri atau ketimbang tidur. Apalagi buat adik-adik yang mungkin masih pelajar atau mungkin yang sudah bekerja. Rata-rata kalau di penelitian itu lama duduk itu bisa berkisar lebih dari 10 jam loh kalau untuk pekerja kantoran. Dalam sehari itu Dalam sehari. Jangan lupa duduknya itu kan naik kendaraan, nyetir juga di mobil, motor. Apalagi macetnya gila-gilaan di Bali. Itu. Cocok meong banget dah. Nah, sekarang gimana sih caranya kita duduk yang baik dan benar? Sebenarnya duduk yang baik dan benar itu yang pertama kita harus posisinya tegak. Tegaknya kayak gimana, Dok? Jadi tegaknya itu dari sumbu kepala, leher, pinggang. Itu tegaknya. Kalau mau paling gampang coba deh ambil kursi, terus kita duduk di depan cermin, tapi kita posisi nyamping. Jadi adik-adik nanti tahu posisinya tegaknya kayak gimana sih. Tidak terlalu dia bungkuk, tidak juga terlalu dia posisinya condong ke depan. Terlalu tegak gitu Terlalu tegak gitu malah nggak nyaman. Jadi memang nanti harus kalian bisa lihat sendiri nyamannya seperti apa itu. Nah, yang kedua, kalau bisa nanti memang untuk setiap 30 menit itu harus kita lakukan peregangan ringan. Stretching gitu ya? Stretching. Doh, saya kan di kantor, gimana caranya saya stretching? Masa saya stretchingnya sambil di samping meja kan jadi tontonan semua orang kan? Itu, atau nggak lagi kuliah, tiba-tiba dosen ngejelasin, Pak saya berdiri dulu ya? Saya stretching dulu ya gitu.
Mungkin 30 menit itu yang paling gampang aja. Adik-adik bisa peregangan dengan cara mungkin miring ke kiri, miring ke kanan itu. Terus kalau mau paling gampang mungkin posisinya adalah kita cium lutut. Mungkin posisi yang seperti kayak pramugari praktekin pas kita mau ada aksi untuk penyelamatan itu kan. Jadi cium lutut. Cium lutut sendiri ya, bukan temennya. Bukan. Apalagi cium lutut lawan jenis ya digaplok jangan. itu namanya. Itu cium lutut tuh harus sambil duduk atau sambil berdiri? duduk. Sambil duduk bisa. Jadi itu semua gerakan stretching yang bisa kita kerjakan dengan posisi kita tetap stay duduk. Oke. Nah, kalau misalkan ini masih agak pegel juga gimana? Kalau misalkan masih agak pegel, saya rasa kan beberapa juga sekitar 45 menit pasti ada break untuk ke toilet kan. In case itu kita di tempat kerja atau misalkan kita kuliah kan pasti ada waktu breaknya kan. Jadi pada saat kalian jalan ke toilet itu bisa sambil peregangan. Gitu. Jangan lupa harus banyak minum loh. Oh, itu juga mempengaruhi ya, Dok ya? Oke, baik. Banyak orang mikir, nggak apa-apa nggak minum, masih muda, ginjal masih kuat. Sebenarnya enggak. Jadi minum itu kan fungsinya kita untuk merehidrasi tubuh kita sendiri. Banyak kasus-kasus pasien itu yang dia nyeri pinggangnya simpelnya adalah karena dia dehidrasi. Kurang cairan. Karena sebagaimana tubuh kita itu dia perlu cairan, sama kayak kita punya motor. Kalau nggak diisi bensinnya terus ya gimana mau bisa dia jalan motornya. Tubuh juga seperti itu. Dia punya balance cairan, punya balance elektrolit yang memang harus terjaga. Nah, tetap kalau misalkan kita kerja, kita kuliah atau kita di jalan harus bawa air minimal ya untuk menjaga biar kita tidak dehidrasi. Oke, baik. Seperti itu. Itu ya Ria udah dijawab ya sama Dokter Setiani. Nah, satu lagi Dok, mungkin ini masih sama, tapi kali ini tuh case-nya dia itu kerjanya sering berdiri dan dia tuh merasakan nyeri itu di sekitar di bokong gitu dan sering kesemutan di telapak kaki kiri. Jadi nyerinya itu hanya di kaki kiri yang didahului dengan kesemutan di bokong. Mungkin nah tadi kan saya sempat sebutkan tuh ada gejala-gejala nyeri pinggang yang tanda kutip ada bendera serius merahnya ya? nih. Ini harus kita kasih note, harus kita kasih perhatian. Nah, kalau mungkin yang paling simple yang bisa kita kerjakan saat ini mungkin satu. Apa tuh, Dok? Coba mungkin dengan pakai counter pain atau mungkin juga minum obat ringan penghilang nyeri yang bisa adik-adik dapatkan di apotek. Ibuprofen itu termasuk? Boleh, ibuprofen, paracetamol, mungkin bisa asam mefenamat itu masih bisa. Terus kapan dong ke dokternya? Jadi semua obat-obatan itu adalah obat yang bisa kita beli bebas itu biasanya berefek dalam 3 hari. Logikanya kalau itu emang kaku otot 3 hari pasti membaik kan? Kalau nggak membaik, nah itu baru bisa konsultasi ke dokter spesialis saraf yang ada di tempat adik-adik terdekat itu. Karena kan sudah 3 hari nih. Logikanya kalau emang kaku otot harusnya udah membaik, tapi kok masih ada ya keluhannya ya. Nah itu mesti jadi warning sign-nya juga sih. Oke. Jadi harus dicek juga ya berkala ya. Oke, baik, Dok. Benar. Nah, kalau misalkan stres sendiri, Dok, katanya stres ini juga bisa memperparah yang namanya kondisi nyeri pinggang kalau misalkan kita setuju udah banget terkena. tuh. Apalagi stres tanggal tua. Wah, itu tadi. duit. Tapi itu beneran, Dok, selain itu. Maksudnya stres itu juga mempengaruhi. Itu memang ada kajian ilmiahnya. Jadi di beberapa jurnal memang faktor stres itu bisa menyebabkan nyeri pinggang. Jadi kalau kita stres itu kan menghambat untuk keluarnya 2 hormon. Hormon serotonin sama meningkatkan hormon kortisol. Ini kedua hormon yang kerjanya malah berlawanan. Kalau hormon kortisol itu meningkat, jadi dia akan mengaktifkan mediator-mediator yang sifatnya merangsang nyeri. Jadi ibarat kata dia akan ngajak teman-temannya yang lain ini untuk merusak organ kita, tanda kutip sinyal kita itu akan lebih alert, lebih waspada untuk nyeri. Jadi ambang batas nyeri kita itu jadinya semakin rendah. Kalau ambang batas nyerinya semakin rendah, dicolek dikit aja udah aduh nyeri. Jadi mungkin mirip kayak mungkin adik-adik yang lagi PMS mungkin colek aja senggol bacok langsung. Iya lagi, benar. Di sini juga kayak gitu sih, Dok. Oh iya. Berarti kortisolnya kayak gitu kerjanya. Nah, kalau serotonin dia justru berkebalikannya. Jadi karena pasiennya itu stres, serotoninnya menurun. Otomatis nanti serotonin menurun akan menghambat untuk proses pemulihan yang sebenarnya tubuh kita itu bisa untuk memulihkan kalau ada radang yang sifatnya ringan. Nah, jadi balance antara 2 hormonnya kan jadinya nggak seimbang. Lebih berat ke yang produksi kortisolnya semakin tinggi. Nah,
karena berkepanjangan, stres, terus nyeri pinggangnya nggak sembuh-sembuh, jadi dia kayak lingkaran setan. Antara stres menyebabkan nyeri pinggang atau nyeri pinggang yang nggak sembuh-sembuh ya bisa jadi stres juga. Loh, penyakit nyeri pinggang itu 80% menyebabkan income kan menurun ya. Iya benar. Dibilang penyakit nggak serius, tapi nggak bisa kerja. Nah itu makin stres kan susah, jadinya. Kan stres jadinya. Oke, jadi emang stres juga mempengaruhi nyeri pinggang itu dok. Bisa ya? banget itu. Oke, baik-baik. Tapi dok, apa yang bisa dokter sarankan kepada para remaja ini, apalagi yang udah jompo ini, supaya ya itu tadi terhindar dari yang namanya nyeri pinggang? Olahraga? Iya. Baiknya berapa jam dalam seminggu mungkin? Olahraga itu yang optimal adalah 3-4 kali seminggu. Oke. Tapi pembagiannya jangan setiap hari. Artinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis olahraga. Cuma Sabtu Minggu skip. Nggak bagus kayak gitu. Jadi tubuh itu tetap harus dikasih rest. Jadi paling mungkin olahraganya bisa setiap 2 hari sekali. Itu. Kedua, usahakan jalan kaki. Jadi kalau misalkan daerah yang deket, tapi saya sadari sih di Indonesia apalagi di Bali kayaknya kan memang kurang bersahabat ya untuk kita kemana-mana jalan kaki tuh ya udah nggak nyaman, mana hujan, mana trotoarnya banyak yang bolong-bolong. Itu kalau nggak bisa sama sekali tetap stretching di rumah. Di YouTube itu ada banyak gerakan-gerakan stretching yang bisa kita praktekkan di rumah. Jadi kalaupun misalnya hujan, tetap kok kita bisa olahraga di rumah. Nggak mesti nge-gym loh. Malah nge-gym itu bisa menyebabkan cedera yang bisa jadi nyeri pinggang. Banyak remaja-remaja yang saya lihat, kalau saya tanya dulu waktu ini olahraganya apa? Nge-gym dok. Nge-gym, iya saya angkat weightlifting gitu. Benar-benar mereka tuh fokus mau membentuk otot. Padahal sebenarnya sih kalau olahraga itu kan kita carinya untuk menguatkan otot ya. Bukan untuk membentuk otot kayak Mas Adere itu enggak. Itu sangat-sangat enggak bagus untuk jangka panjangnya. Jadi otot itu sebenarnya kalau kita sudah sering dia melatih, terutama otot core, jadi otot kayak dada. Kaki gitu? Core tuh biasanya yang di dada, yang di dada atas perut, ya? sama yang di pinggang belakang. Jadi bagian tengah tubuh. Orang biasanya fokusnya di mana sih kalau yang laki-laki? Six-pack dong. Pakai abs. Terus apa lagi? Atas kan? Bicep. Nyari upper gitu. Kalau yang cewek biasanya nyarinya di glute kan? Di paha, pangkal paha biasanya. Tapi sebenarnya semua orang lupa ngambilnya tuh di core. Core muscle itu hampir orang nggak ada yang latih loh. Jadi sebenarnya justru dari alokasi waktunya aja udah agak seliru. Misalkan nih, saya sih sering lihat adik-adik pas nge-gym itu mereka mungkin punya waktu sejam kan. Jadi udah pemanasan ala kadarnya 5 menit di treadmill. Udah habis itu langsung ngambil alat habis itu deadlift dan step. Foto dulu dah. Oke. Saya ngantri lama banget nih adik-adik. Maaf jadi curhat jadi. Dan yang paling mereka sering skip itu adalah pendinginan. Jadi pada saat terakhir itu hampir nggak pernah loh ada. Jadi sebenarnya otot kita itu udah dipanesin, sekarang kita latih, harusnya mereka dikasih waktu dan juga treat sebelum dia bisa kembali ke conditioning awalnya. Kalau nggak gitu dia akan memunculkan cedera. Dan kalau baiknya dok, kalau misalkan kita nge-gym itu baiknya dari awal sampai akhir, dari pemanasan, terus juga latihan sampai pendinginan itu dalam rentang waktu berapa jam? Idealnya sih 1 sampai 1,5 jam. Kalau sudah lebih dari 2 jam, saya rasa itu ototnya udah kelelahan banget. Taruhan deh, besoknya nggak bisa jalan. Oke. Tuh dengerin tuh. Gak bisa jalan. Temanku. Gak bisa jalan 3 harinya. Berhenti dah gym. Aduh, padahal itu sayang banget. Sayang duitnya jadi member maksudnya. Nah itu jadi cuman distributor aja. Kok distributor? Jadi penyumbang aja. Gitu. Oke. Jadi baiknya emang cuman 1,5 jam. Itu udah termasuk pemanasan, latihan inti sama pendinginan. Untuk pendinginannya sendiri tuh baiknya berapa lama dok? 5-15 menit. Itu udah cukup ya? Itu udah cukup. Pemanasan juga segitu? Pemanasan juga segitu. Oke, baik. Tuh, buat kamu Vinars yang sering nge-gym itu paling penting adalah pendinginan yang sering dilupakan. Dan latihannya harus bervariasi. Oke. Jangan ngambil upper aja. Saya mau gedein ini nih, deltoid, bicep, tricep. Upper aja terus. Legnya nggak pernah dilatih. Kan lucu banget jadinya itu secara
proporsi sangat-sangat gak bagus iya, kan. atasnya Iya. tegak, bawahnya kecil gitu. Ntar ditoel dikit lututnya jatuh deh. Oke. Nah, Dok, gimana ini ketika kita mungkin balik lagi ke nyeri pinggang yang tadi, Dok, Iya, ya? Nah, kalau misalkan kita udah terkena yang namanya nyeri pinggang itu, apakah kegiatan-kegiatan fisik yang biasanya kita lakukan kayak olahraga atau mungkin yang jalan segala macam itu harus berhenti total, Iya. atau itu bisa tetap kita lakukan dengan beberapa syarat, Dok? Mungkin untuk 3 hari awal saya sarankan rest. Jadi benar-benar rest, jangan ngambil olahraga apapun. Kasih tubuh kita untuk sembuh dengan healingnya benar-benar komplit. Oh, jangan dipaksa ya? Jangan dipaksa. Soalnya ada yang bilang, Dok, ini Mesti digerakin. iya, katanya harus digerakin. Kalau nggak olahraga nanti stres, kayak malah kepikiran kayak gitu-gitu. Iya. Boleh, tapi nanti mungkin olahraganya adalah bertahap setelah hari ketiga. Jadi kita sendiri yang tahu batasan tubuh kita. Oke. Nggak bisa kita pakai acuan hari kelima, hari keenam, enggak. Tubuh kalian sendiri yang tahu batasannya. Caranya tahunya gimana, Dok? Rasakan. Oke. Kalau misalkan pada saat kalian memulai olahraga apapun ada terasa nyeri, gitu, nah itu berarti sudah tanda-tanda tubuh kalian nggak dapat pemanasannya cukup atau gerakannya mungkin nggak cocok. Oke. Selalu mulai olahraga apapun itu bertahap. Jangan kepancing sama temen, wih dia keren banget loh, bisa ngangkat beban berat gini 100 20 kilo gitu. 100 kilo, mau dong. Larang, kita belum pernah. Yang ada yang besoknya langsung ini cedera. Oke, tahu batasan diri berarti, Dok, Tahu ya. batasan diri. Terus seberapa penting tidur, Dok? Untuk nyeri pinggang itu, Dok? Iya, tidur itu kan memang optimalnya adalah 7-8 jam sehari. Pada saat tidur tuh sebenarnya sama kayak komputer, dia waktu untuk mereset semua organ, semua hormon, semua enzim. Pokoknya menjaga yang tadinya tuh lelah untuk kembali pulih lagi. Oke. Nah, dengan tidur 7-8 jam itu satu waktunya udah cukup ya. Terus kedua, posisinya udah mungkin saya jelasin yang terakhir. Sama yang ketiga, kalaupun tidurnya 7-8 jam, tapi mulai tidurnya jam 2 pagi sama juga bohong. Jangan begadang juga. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Tidurnya Oke, jam oke, 2, oke. bangunnya jam 8, jam 9. Ntar tidur siangnya 2-4 sore, nggak bagus juga. Karena pada saat kita tidur itu, tubuh itu sebenarnya kan dia mengeluarkan tubuh itu mengalami irama sirkadian. Di mana di sana tuh ada hormon namanya melatonin. Nah, melatonin itu memang munculnya pada saat malam hari dan fungsinya adalah menjaga kualitas tidur kita. Di beberapa jurnal dikatakan pasien-pasiennya dia dengan ada gangguan tidur seperti misalkan insomnia, stres atau depresi, itu biasanya dia melatoninnya terganggu. Oke. Nah, kalau misalkan melatonin itu terganggu, itu juga mempengaruhi hormon-hormon yang lain. Dia nyenggol-nyenggol si kortisol, dia juga menghambat si serotonin, dia juga buat kita besok bangun paginya bete, nggak mood, sempoyongan, nggak fokus. Nah, itu sangat-sangat nggak bagus. Beberapa pasien saya itu masih di bawah umur 17 tahun itu udah sering vertigo. Wow. Vertigo, migrain, nyeri pinggang. Jadi penyakit-penyakit yang sebenarnya itu adalah prevalensi untuk pasien yang umurnya 25-30 tahun ke atas. Oke. Saya tanya biasanya, kenapa? Oh, bergadang? Iya, bergadang. Bergadangnya ngapain? Ada Nonton tugas? film. Enggak. Nonton film? Ya cuman diem aja. Tapi kita semua kan udah tahu. Iya. Gadget sih terutamanya. Oke. Nah, yang sering kita lupa tuh adalah kita tidur tapi masih pakai gadget. Nah, itu biasanya kita Nah, nunggu gadget ngantuk sambil main, buka TikTok lah, Iya, buka reel TikTok, Instagram. ya Reels Instagram. Nah, itu kan Oke. posisinya nggak bagus. Satu, Benar-benar. cenderung nanti leher kita mendongak kan. Terus cenderung juga paparan cahaya biru, blue light dari HP itu sendiri yang mencegah untuk kita merasa ngantuk. Jadi nanti kita nggak akan ngantuk-ngantuk karena kena paparan cahaya biru dari si HP itu sendiri. Oke. Itu. Baik. Oke, mungkin untuk segmen kedua ditahan Iya. dulu, Dok. Nanti bakal lanjut lagi. Boleh. Jadi buat kamu Vinars yang masih pengen bertanya mengenai tentang nyeri pinggang dan segala macamnya, langsung aja kasih tahu kita di WhatsApp-nya Phoenix Radio Bali 0812-383-9100 dan DM di Instagram-nya @phoenixradiobali. Tentunya masih bersama Agila Babil dan juga Dr. Setiani di Check Up. Phoenix Radio Station masih bersama Agila Babil dan juga Dr. Setiani tentunya di Check Up dan masih ngebahas tentang nyeri pinggang. Jadi buat kamu yang pengen bertanya mengenai tentang nyeri pinggang
pinggang dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, Vinars, langsung aja bisa langsung WhatsApp Telegram 0812-383-9100 atau bisa langsung aja DM ke Instagram di @phoenixradiobali. Jadi Dok, kita sekarang bakal menjawab beberapa pertanyaan dari Vinars yang udah masuk ke Instagram dan juga WhatsAppnya Phoenix Radio Bali. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Rio yang saya ini baru pertama kali denger ini. Apakah benar sakit pinggang itu hanya dialami oleh orang yang kurus? Sakit pinggang hanya dialami oleh orang kurus? Enggak, semua orang, semua usia, jenis kelamin apapun bisa kena sakit pinggang. Oke. Justru sebenarnya nyeri pinggang itu lebih sering menyerang adalah satu pasien dengan, mohon maaf ya Dik ya, obesitas. Oh, malah obesitas? Iya. Oke. Jadi mungkin analoginya adalah seperti kita punya bangunan ini. Bangunannya itu tingkat 3 besar, tapi tiang penyangganya kecil dan kurus. Oke. Nah, kalau kita bayangkan, mungkin kalau pasien dengan obesitas itu kan berat badannya berlebih tuh. Otomatis dia akan lebih dominan adalah di bagian atas ya, bagian upper sama bagian core, tengah tubuh. Jadi nanti tulang pinggang kita yang sedemikian mobilnya itu dia akan mengalami beban berat untuk menyangga. Oh, oke. Kelelahan gitu ya? Kelelahan, karena faktor mekanik. Nah, itu salah satu penyebab nyeri pinggang karena faktor mekanik. Oke, baik. Kalau kurus malah sebenarnya lebih jarang ya. Oh, lebih jarang sebenarnya. Tapi kenapa sih kalau gitu orang kurus bisa kena nyeri pinggang, Dok? Nah, biasanya kalau nyeri pinggang pada orang kurus itu cenderung karena dia kurang massa otot. Jadi sebenarnya jangan lupa otot kita itu selain memungkinkan untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu, otot juga mempunyai fungsi sebagai pelindung. Oke. Jadi kalau misalkan otot pada pasien kurus kan biasanya tidak terlatih ya. Beda dengan orang yang badannya slim, fit, tapi dia punya muscle. Modelan kayak Jackie Chan. Oh iya. Itu dia punya otot. Oke. Meskipun dia secara fisik kan slim ya. Nah, jadi sebenarnya yang mungkin bisa kita kerjakan adalah kalau kalian memang merasa berat badan agak berlebih, ya mungkin bisa mulai mengatur asupan kalori. Oke. Dan olahraga itu ya. Olahraga. Terus kalau yang kurus gimana? Mungkin kalian bisa menambah asupan protein. Jangan kalorinya ditambah, ntar jadi obes jadi. Iya. Proteinnya. Untuk giniin massa otot gitu ya. Iya. Kalian sudah nggak punya yang mesti didefisitkan kan kalori. Jadi kalian harus bentuk otot dari protein. Oke, baik. Next pertanyaan Dok, ini ada dari Putu. Dok, saya ini sempat mengalami yang namanya nyeri pinggang. Terus saya kayak pijet gitu. Tapi beberapa hari kemudian itu malah tambah sakit. Terus juga ada kayak lebam kemerahan gitu Dok. Itu kenapa gitu Dok ya? Sebenarnya sih kalau pasien dengan nyeri pinggang itu di 3 hari pertama kita tidak sarankan untuk adanya terapi seperti pijat. Oke. Beda ya antara pijat dengan fisioterapi. Karena beberapa konsep ngapain ke fisioterapi mahal, lebih baik dipijat aja. Apalagi mungkin dapat saran dari keluarga, teman sekerja, mungkin itu tukang pijat di sana bagus loh gitu. Beberapa profesional pengobatan alternatif tradisional mungkin memahami anatomi tetapi ada beberapa yang memang mereka tidak mempelajari detail, hanya ilmu warisan turun-temurun. Jadi akan ada resiko untuk salah satu teknik pemijatan. Yang sedang lagi cedera malah makin dipijat itu kan sebenarnya cederanya akan semakin berat, semakin bertambah. Jadi sebenarnya itu nyerinya makin dia memberat dan malah ada lebam. Biasanya kalau sampai ada lebam itu berarti treatnya udah sangat-sangat keliru karena dia sudah sampai mencederai pembuluh darah yang ada di bawah kulit. Jadi sebenarnya harusnya ya memang tidak dikerjakan hal itu. Jadi nggak langsung dipijat gitu ya? Mendingan fisioterapi. Mending langsung fisioterapi. Oke. Tapi kalau misalkan Dok pakai kayak tadi tuh salon pas kayak atau apa itu masih aman atau gimana? Pakai salon pas, counterpain gitu. Counterpain itu sifatnya kan dia analgetik topikal yang kerjanya lokal hanya di daerah itu. Jadi analgetik topikal itu mungkin dia menjangkau hingga ke lapisan otot yang mungkin paling atas. Tapi jangan lupa kalau untuk bagian pinggang, bokong itu biasanya terdiri dari 3 lapis otot yang tebel banget. Nah, kalau memang misalkan
tegangnya hanya 1-2 lapis otot masih bisa, tapi biasanya tidak akan recovery-nya full. Itu kenapa biasanya harus disupport sama obat minum. Kayak tadi sebutkan seperti apa? Ibuprofen, paracetamol, mungkin obat-obat lain itu masih bisa. Tapi jangan lebih dari 3 hari, kesian nanti. Oke. Berarti kalau udah nyeri banget, itu salah satu pertolongan pertamanya tuh bisa tadi pakai Salonpas segala itu, Counterpin, terus juga obat minum tadi. Oke, baik. Istirahat. Istirahat. Benar. Nanti dipakai olahraga lagi. Benar, jangan olahraga lagi ya, istirahat dulu. Tunda dulu nggak apa-apa. Oke, baik. Nah, nextnya dok, ini ada pertanyaan lainnya. Ini dia bertanya nih, kira-kira dok, bener nggak ya sakit pinggang itu selalu disebabkan oleh saraf kejepit? Penyebab nyeri pinggang karena saraf kejepit itu nggak lebih dari 50%. Malah 70-80% itu murni pure hanya kaku otot di sekitar pinggang. Oke. Jadi dia nyeri pinggang bukan karena perangsangan dari saraf. Dengan karakteristik yang sangat-sangat berbeda. Mungkin bisa saya ulang lagi. Kalau yang dia nyeri pinggang karena otot itu, satu, nyerinya sifatnya lokal. Artinya kalian akan bisa menunjukkan area nyerinya. Misalkan, ini dok nyerinya di pinggang kanan. Ada sekitar 2-3 ruas jari di bawah pusar. Atau misalnya nyerinya di bokong dok, di bagian di bagian pantat, seperti itu. Jadi kalian bisa menunjukkan lokasi. Itu satu. Terus kedua, nyerinya biasanya tidak menimbulkan penjalaran, artinya nggak sampai menyebar ke area lain, lokal di sana aja. Dan biasanya ketiga, dia akan membaik dengan satu, ada counterpain, ada juga dengan koyo atau dengan obat-obatan minum. Dan yang keempat, biasanya nyerinya membaik dengan istirahat. Itu. Dan yang terakhir, biasanya nyeri karena otot itu biasanya akan bertambah nyeri pada kalian pada saat bergerak ke posisi misalkan menggerakkan otot pinggang, misalkan seperti misalnya kalian menunduk, twisting, maybe bisa kalian pada saat jalan naik turun tangga itu. Ada perbaikan pada saat kalian rest. Iya. Itu yang nyeri pinggang karena otot. Terus kalau kalian nyeri pinggang karena saraf gimana? Nah, nyeri pinggang saraf biasanya nyerinya itu menyebar. Jadi kalian nggak bisa secara exactly menunjukkan yang mana nyerinya. Aduh, pokoknya di pinggang dok, bisa sampai ke bawah, bisa sampai ke betis, bisa sampai ke ujung kaki. Nah, itu warning sign yang pertama. Nah, terus yang kedua, pada saat kalian istirahatkan, kalian mau tidur mau apapun, nyerinya masih kadang tetap ada. Apalagi nyeri itu akan bertambah berat pada saat kalian tidak sengaja terbatu atau kalian naik turun tangga. Itu nyerinya akan bertambah keras dan biasanya tidak terlalu ada perbaikan dengan minum obat, dengan nempelin koyo atau misalkan dengan pakai counterpain. Itu biasanya harus kita mulai waspada karena ada tanda-tanda mengarah ke nyeri pinggang karena saraf kejepit. Itu berarti kalau udah tanda-tanda seperti itu harus segera dikonsultasikan ke dokter. Baik. Mungkin ini pertanyaan dari saya dok. Kalau misalkan kita terkena nyeri pinggang, tapi tidak kita obati sama sekali, kita biarkan aja dia sembuh sendiri, apakah itu ada kemungkinan bisa sembuh sendiri sebenarnya? Bisa. Kalau nyeri pinggangnya karena otot, karena muscle itu dia akan perbaiki dirinya mungkin 3-5 hari. Cuman yang harus diwaspadai, nyeri pinggang itu seringkali berulang. Even dia hanya karena otot, karena biasanya satu postur. Aduh, bungkuk lagi duduknya, atau kurang stretching lagi, atau mungkin teknik olahraga yang keliru. Sebenarnya olahraga yang aman itu untuk nyeri pinggang adalah satu, berenang. Berenang. Malahan. Karena kalau berenang kita kan floating ya, kita floating di air, itu tidak ada gaya gravitasi yang membebani bagian pinggang kita. Floating di air, di water itu sangat-sangat bagus banget. Jadi nggak ada risiko untuk mengalami cedera. Itu satu. Dengan gaya apapun? Dengan gaya apapun. Berenang itu biasanya pilihan pertama. Terus yang kedua mungkin alternatifnya bisa jalan. Jalan itu untuk menguatkan otot-otot core sama otot untuk bagian bawah ya, bagian lower itu sih sebenarnya. Kalau untuk lari mungkin tidak kita sarankan kalau pasiennya masih dengan nyeri yang akut, itu mungkin kita bisa skip dulu. Baik. Berarti yang paling baik tadi itu adalah berenang sebenarnya ya. Kalau nggak bisa renang,
Ya, ada gaya yang bisa dipakai, Dok. Apa gitu? Gaya batu. Gaya batu. Plung gitu. Iya. Tapi Dok, kalau misalkan ini kan dokter sering tentunya menangani pasien tentang nyeri pinggang ini, Iya, terus juga banyak berbicara dengan pasien juga. Mungkin di antara semua kasus yang pernah dokter tangani, apa kasus atau misalkan mitos yang sering terjadi di masyarakat mengenai tentang nyeri pinggang ini, Dok? Nyeri pinggang itu sama dengan saraf kejepit. Itu mitos yang pertama yang paling sering saya dengar dari pasien. Mereka selalu ada kekhawatiran bahwa nyeri pinggangnya karena saraf kejepit nggak, Dok, itu. Terus yang kedua, nyeri pinggang itu akan membaik dengan dipijat. Padahal tidak semua. Yang kayak tadi ada yang bertanya juga itu ya. Iya, sampai memar, lebam-lebam itu, seperti itu. Terus ketiga, nyeri pinggang itu biasanya sering sekali diasosiasikan murni karena masalah tempat tidur. Padahal sebenarnya ada banyak multifaktor, multi penyebab sih sebenarnya. Itu dari tadi gaya hidup tadi, gaya hidup. Nggak pernah olahraga, sering bawa bawaan yang berat. Iya. Oh, tapi balik lagi deh Dok, ke awal. Yang tadi kan kita kalau ngebahas anak sekolah sering membawa tas yang berat. Ini saya kelupaan nanya nih. Itu sebenarnya baiknya itu cara bawa tasnya yang ada triknya kah, atau mungkin barangnya bisa dibagi, mungkin kayak mungkin beberapa ditaruh di tas ransel, beberapa di jinjing gitu mungkin, atau gimana, Dok? Sebenarnya paling bagus kan tas ransel. Jadi jangan pakai tas lempang, karena kalau tas lempang dia akan membebani satu sisi aja kan itu. Kedua, kalau memang misalkan sebenarnya kalau untuk anak-anak SD kan tidak disarankan bebannya lebih dari 5 kilo ya, itu berat banget. Mungkin kalau SMP jangan lebih dari 10 kilo. Kalau yang SMA mungkin janganlah lebih dari 15. Itu udah berat banget. 15 kilo itu berat banget udah loh. Kayak bawa TV sih sebenarnya. Bawa TV, apalagi kita yang udah gede. Itu bawa beban hidup lebih berat lagi. Aduh, itu tadi beban orang tua apalagi, Dok? Nggak boleh gitu. Iya, jadi memang kalau misalkan dengan situasi yang kalian harus membawa beban yang banyak, kalau misalkan sebenarnya gampang. Kalau ransel kalian udah nggak muat, berarti jangan usah ditambah. Tapi kalau ranselnya dia bawa gede banget gimana, Dok? Itu kalau misalkan itu lebih baik sih bawaannya di spare ya, dibagi. Jadi mungkin di ransel nggak lebih dari 9 kilo. Usahakan 8-7 kilo itu sudah sangat berat. Jadi kalian bisa nanti bawa di tangan. Atau paling bagus adalah bawa koper yang kecil itu aja. Oh, yang kayak digeret gitu ya? Iya, itu jauh lebih aman sih. Karena kan gini, sebagian besar orang itu nggak aware, masih muda nggak apa-apa, atau orang tua, aduh masa renta banget sih bawa gitu aja nggak bisa gitu. Sebenarnya nggak juga, karena kan pengaruh untuk postur di kemudian hari itu dia akan menyebabkan satu, nyeri pinggang jangka panjang. Terus jangan lupa, semakin kita bertambah usia, kepadatan tulang kita akan semakin menurun. Itu biasanya proses osteoporosis pada perempuan yang sudah mengalami fase menopause. Terus untuk produksi kayak kolagen yang menjaga untuk stabilitas sendi itu juga akan menjadi menurun. Jadi otomatis secara bertambah usia, fisiologis tulang kita memang akan membungkuk dengan sendirinya. Terus ditambah lagi dari kecil, dari umur muda juga udah sering ngangkat benda berat. Jadi semakin bungkuk dan terus bungkuk, itu sangat-sangat nggak bagus banget sih. Dan bisa juga sih minum dengan suplemen. Untuk beberapa kondisi memang kan ada vitamin-vitamin yang bisa membantu untuk menjaga kekuatan otot. Bisa juga dengan konsumsi vitamin B kompleks, atau misalkan untuk vitamin yang kalsium, atau bisa juga dengan vitamin D. D3 terutama. Baik. Tapi kalau misalkan kita, Dok, waktu kecil mungkin untuk anak-anak masih sekolah yang sering bawa bawaan berat, apakah itu akan mempengaruhi tinggi badan juga? Sebenarnya enggak. Pengaruh faktor tinggi badan itu yang utama kan memang genetik ya. Genetik itu memang diwariskan dari orang tua. Kedua memang dari faktor gizi. Jadi faktor untuk bawaan itu memang tidak ada bukti ilmiah dia akan mempengaruhi tinggi badan, enggak, tapi lebih ke postur. Jadi posturnya dia karena bungkuk otomatis kan kelihatan lebih pendek ya. Jadi sebenarnya dia tinggi cuman bungkuk. Itu sangat nggak bagus. Seperti itu. Jadi lebih ke postur, Dok ya. Postur. Baik. Mungkin terakhir, Dok, ada nggak closing statement dari dokter untuk menutupi check up kita hari ini? Jadi untuk adik-adik yang memang di usia-usia muda ini tetap
harus menjaga kesehatan pinggang. Walaupun itu hal yang sepele, sebenarnya halnya simpel banget. Satu, kalian harus rutin olahraga. Olahraga sesering mungkin. Jadi bisa dalam seminggu 2-3 kali seminggu dengan durasi tidak lebih dari 1,5 jam. Intinya adalah konsistensi. Itu. Terus yang kedua, memang kalian harus istirahat. Jadi tidur 7-8 jam sehari, jangan bergadang. Yang tiga, memang kalian harus menjaga postur kalian. Jadi untuk masalah bawaan atau misalkan bawa tas ransel itu bisa nanti di spare, atau misalkan juga kalian duduk dengan postur yang benar. Sesimpel itu aja kok. Sangat simpel sekali, tapi agak susah dilakukannya. Tapi kayaknya enggak deh, sudah pada tahu semua. Yang kan penting sekarang. niatnya. Benar-benar niat. Terima kasih Dokter Setiani atas waktunya. Iya. Terima kasih banget tentang ilmu yang berharga dan insight-insight yang berharga yang udah dokter sampaikan pada sore hari ini. Iya, makasih banyak. Semoga juga udah di-invite. Ya, pastinya dok. Oke. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan, dan tentunya terima kasih Vinars buat kami yang sudah mendengarkan check up pada hari ini. Semoga aja tentunya informasi yang udah Dokter Setiani sampaikan itu akan menambah insight baru kepada kamu, apalagi mengenai tentang nyeri pinggang juga, terus juga tadi beberapa ngebahas tentang otot juga, terus beberapa faktor juga, dan bagaimana cara mencegah dari nyeri pinggang. Dan kamu tetap harus mendengarkan check up setiap hari Jumat dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Kalau sekarang Agilnya harus pamit pulang, so keep your imagination and always try to make it come true. Sayonara.